Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan pelajaran sebelumnya, Ibu di sini punya apa ini? Teman-teman tahu tidak? Parfum. Nah, bentuk parfum ini isinya apa? Cair, padat, atau gas? Cair ya. Nah, ketika Ibu semprotkan nih, nah, Mbak Dila bisa nyium aromanya nggak? Bisa. Sedikit ya. Nah, padahal Ibu menyemprotkannya di sini, tapi ketika parfum ini disemprotkan bisa menyebar ke satu ruangan gitu ya, karena dia yang awalnya dari cair, terus ketika disemprotkan dia menyebar di udara. Kira-kira tahu nggak mengapa parfum ini bisa menyebar ke seluruh ruangan? Ada yang tahu? Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait misteri aroma dalam ruangan. Sebelumnya Ibu tulis hari tanggalnya dulu ya teman-teman. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa? 19 ya? 19 bulan November tahun 2025. Nah, kira-kira materinya akan seperti apa ya? Kalian masih semangat gak nih untuk belajar bersama Ibu? Masih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hubungan kesetimbangan konsentrasi dan kesetimbangan tekanan. Jadi materi ini tuh dari keseimbangan yaitu, jadi yang pertama rumusnya itu mengacu pada tekanan P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, ini rumus untuk menghubungkan antara KC dengan KP-nya. P itu tekanan, sebentar. P itu tekanan, V itu volume, N itu satuannya, R itu ketetapannya, nilai R sama dengan 0,082 L kali ATM per mol kali Kelvin. Nah, T ini kira-kira T apa teman-teman? T itu suhu ya, suhu. Nah, rumus ini bisa dijabarkan ulang sebagai P sama dengan N per V dikali R kali T, di mana N per V ini menjadi konsentrasi. Ini konsentrasi atau sebutan lainnya molaritas. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan KC atau ketetapan kesetimbangan konsentrasi? Jadi untuk didapatkannya rumus KC itu kita akan misalnya punya rumus yaitu K sebagai gas ya, ditambah L sebagai gas. Nilai ketetapannya menjadi menghasilkan produk berupa M sebagai gas ditambah N dan memiliki nilai konsentrasi. Misalkan ini A, B, C, dan D. Nah, nilai KC tersebut didapatkan dari hasil produk, perkalian hasil produk dibagi dengan reaktannya dan dipangkatkan dari
nilai jadi M dikali N dibagi K kali L dengan berpangkatkan A, B, C, dan D. Kira-kira dari sini teman-teman ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, jadi nah hubungannya dengan KP itu apa ya? Jadi KP itu didapatkan dari mirip, rumusnya mirip dengan KC, tetapi ditambahkan dengan nilai tekanan. Jadi rumus P sama dengan KP sama dengan, sebentar, ini kita ditulis di situ saja. KP sama dengan P dari tadi nilai M, terus PM dikali PN per PK kali PL. Pangkatnya masih sama, ini A, ini sorry. Ini C, ini C, ini D, ini A, B. Ini maaf Ibu ada kekeliruan. Nah, lalu P ini dimasukkan dari rumus yang ini, sehingga didapatkan M kali RT pangkat C, terus N dikali RT pangkat D dibagi K kali RT pangkat A kali L pangkat RT pangkat B. Nah, kalau berdasarkan perhitungan matematika, yang RT ini kan sama ya teman-teman. Jadi bisa pangkatnya bisa kalau dikalikan menjadi dijumlah, kalau dibagi itu jadi dikurang. Jadinya hasilkan M kali, ini masih pangkatnya sama C, terus N pangkat D dibagi K pangkat A, terus L pangkat B, ini dikali RT C, kalau ini C kali pangkat C dikali D jadinya dijumlah ya. Jadi C tambah D terus dikurang sama A plus D, A plus B. Jadi karena ini sama seperti KC rumusnya ya, dimasukkan saja. Jadi KC sama dengan RT pangkat ini C plus D min A per B, atau bisa kita sebut juga delta N. Ini rumus KP. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin kita langsung coba ke latihan soal ya teman-teman. Ibu tulis di samping sini, tidak apa-apa ya. Jadi diketahui di suatu ruangan sejumlah 1 liter 5 mol CCl4 kemudian ada rumus berdasarkan rumus CCl4
gas dengan C solid ditambah 2Cl2 gas. Tentukan Kc dan Kp jika suhu yang diketahui ketahui 20 derajat Celcius. Nah, kira-kira dari sini apa saja yang bisa kita ketahui? Nilai volumenya ya. Tadi ada rumus pakai V, nilai volume sama dengan berapa? 1 liter. Volume sama dengan 1 liter. Lalu nilai molnya sebanyak 5 mol. Lalu suhunya T, tapi masih derajat Celcius ya, sedangkan suhunya ini satuannya Kelvin. Jadi dari Celcius ke Kelvin tambah berapa? 273. Jadi 27 ditambah 273 sama dengan 300. Jadi suhunya 300 Kelvin ya. Oke. Nah, dari sini kita kan ini rumusnya sudah setara belum? Sudah ya? Atau belum? CCl4 ditambah C1 2Cl2 4. Pas ya? Oke, kita masukkan saja CCl4 C ini gas, ini solid, tambah 2Cl2 gas. Mula-mula maaf, ini ada informasi tambahan yang kelupaan. 1,5 mol CCl4 enggak, udah benar. Nah, jadi molnya sebenarnya 5 mol. Mula-mulanya 5 ya, 5 mol. Kemudian ini karena belum ada reaksi, jadi masih 0. Ada teman. Sebanyak sebanyak 60%. Nah, maaf ada informasi yang terlewat. Jadi 5 mol ini yang dipakai itu ada 60%-nya ketika direaksikan. Jadi kita hitung juga nilai ketika direaksikan itu dari 5 mol, 60% dari 5 mol itu berapa? %60 dikali 5 berapa? 3 mol. Jadi di sini dia menjadi 3 mol. Begitu juga dengan produknya mengikuti dari reaktannya. Karena ini cuma 1, jadi ini 3 mol. Lalu ini karena ada ini ya kali 2 ya. Jadi 3 kali 2 6 mol. Lalu disetarakan 5 kurangi 3 berapa? 2. Ini karena hasil produk jadi jumlah jadi 3 mol dan 6 mol.
Lalu kita cari nilai KC-nya. Apa ini? KC itu rumusnya yang bagian sini dibagi sama yang reaktannya. Karena C ini solid, jadi nggak perlu ditulis. KC sama dengan nilai ini Cl2 nggak perlu dibuat. Nilai Cl2 dibagi pangkatnya 2 ya, karena angka ini 2, terus ini sama 1, jadi CCl4 pangkat 1 ya, pangkatnya nggak usah ditulis. Lalu karena ini rumusnya pakai volume juga ya, tapi volumenya cuma 1, jadi sama dengan 6/1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat per 1. Jadi 6 pangkat 2 berapa? 36 dibagi 2 berapa? 18. Jadi nilai KC-nya 18 ya. Oke, Ibu hapus bagian sini. Selanjutnya kita harus mencari KP ya, KP rumusnya tadi apa? KC dikali R dikali T pangkat delta N. Nilai KC kali R kali T pangkat delta N. KC-nya berapa tadi? 18 dikali nilai R-nya sudah tetap ya, 0,082 dikali suhunya tadi berapa? Jadi berapa setelah Kelvin? 300 bahkan delta N-nya tadi karena ini cuma 2 dikurangi 1 ya, pangkatnya 2 dikurangi 1. Ada yang bawa kalkulator? Bisa bantu hitung? Bisa. Jadinya 18 dikali, ini dulu coba, 0,082 dikali 300. 0,082 kali 300, 2,46 ya, tadi pangkat 2. Jadi berapa kok teman-teman dapatnya? 4. Oh, udah semuanya berarti. Hasil akhirnya jadi berapa? 442,8 ya. Oke. Kira-kira dari sini teman-teman sudah paham tentang KC dan hubungan KC dan KP? Sudah? Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu untuk mempelajari materi hubungan antara KC dan KP dengan melakukan perhitungan dari contoh soal ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.